Halo semuanya, perkenalkan saya. Nama saya Rizky Bojo Bayadin Prosibaya. Saya dari mahasiswa TRPL dari Politeknik Wilmar Wisis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inline, internal, dan eksternal CSS. Lalu saya akan menjelaskan inline, internal, dan internal CSS yang dimana itu penting untuk kita ketahui dalam pemrograman. Karena apa? Karena supaya kita tahu membedakan inline, internal, dan eksternal CSS. Sini juga nanti saya akan membuat sedikit proyek kecil-kecilan yang bisa buat teman mengerti dan bisa teman pamerkan. Oke, tanpa lama-lama kita akan. Oh, sudah saya buat ya. Oke, kita di sini buat langsung. Tetap langsung. Oke, nah sedikit penjelasan teman-teman. Ini di doctype ini untuk menjelaskan bahwa kepada code editor bahwa ini adalah HTML versi 5 dan HTML language English ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah bahasanya Inggris dan head ini untuk bagian atasnya dan body untuk semua apapun kode yang ditulis di dalam body akan terlihat di website. Oke, nah kita buat sini. Jadi sebenarnya kita bisa buat apa saja, cuma saya sini buat 3 pilar. Oke, tanpa apa kita akan membuat inline CSS. Nah, sebenarnya kita buat div di sini. Oke, lalu kita buat di sini kelas sama dengan di sini namanya apa ya? Kartu SD. Aduh, makin ngawur. Oke, nah kita buat sini supaya lebih enak mengoperasikannya. Baru kita buat H2. H2 ini adalah yang dimana fungsinya itu untuk membuat judul di website. Kalau H1 itu makin besar, kalau H2 agak kecil dari yang apalah yang pertama. Style kita buat kalau oke, apa ya kita buat ya? Kita mulai dari RGB dulu ya. RGB, jangan lupa buka kurungnya. Kita buat kodenya 255 koma ya teman-teman, bukan titik. 9 dan coba 1. Oke, sudah siap untuk yang pertama ya. Coba kita cek dulu. Mantap nggak? Oh, masih berdasar bit ya. Oke. Oke, kita buat doa versi 4 ya. Tapi ini kita buat berbeda teman-teman. Yang dimana saya buat sini mahasiswa TRPL. Oke, kita buat lagi sama seperti di dalam ininya. Style sama dengan color. Kita akan membuat HSL ya. HSL. Ada nggak aku praktekkan dari sini? Wah, ada. Awas woi. Nah, ini dia. Kita buat versi yang ini ya teman.
HX-nya. Ya, HX ya namanya. Salah, coba. Oh ya, HEX. Nah ini, baru ada error. Oh alah. Ya lagi mana ada error orang nggak buat gitu nih. Oke, coba sini kodenya 4. Sebenarnya nih bisa teman-teman cek di Google apa warnanya yang mau teman-teman buat. Tidak perlu ditiru sekali punya saya warnanya, tapi kalau mau ditiru ya tiru saja. Tidak masalah. Semua kita sama di sini. Tugas saya 3 pilar CSS. Asik. Oke, kita buat sini style. Ingat teman-teman ya, harus huruf kecil semua. Bisa juga sih huruf besar, cuman ya lucu. Coba huruf besar. Besar. Ah, lucu kan? Anak programmer tuh harus bisa lah mengerti sedikit. Kalau kita buat yang versi HSL, kita buat sini color bagi 2. Oke. Setelah itu kita buat 240 terhadap ada yang kurang saya tambahkan ya. HSL, pantas error dikit ya tadi. Oke, kita buat 100%, 50%. Jadi warna hitam dia kan, kalau sebelum saya buat persen ini, langsung dia. Karena dia emang gitu HSL teman-teman. Beda sama RGB. RGB itu dia menempatkan ke ke keakuratan. Beda sama ASL ini. Dia udah main ini dia. Itulah dia. Tarik. Itu dia kalau nggak kita buat 50% jadi error. Bukan error sih. Jadi nggak ada warnanya hitam. Kita buat lagi sini. P. Sebenarnya kita buat sini, tapi kita buat lorem ipsum lah ya. Oh, kata-kata andalan. Kalau nggak ada kata yang dipikirkan. Oke, saya buat sini color apa ya? Apa ya warnanya enak ya? Kita buat itulah, buat setengah aja lah. Tiga. Oh, salah. Marah dia. 3. Nah, cocok. Warna hitam dikit pun nggak ngaruh. Nah, ini sedikit dari inline teman-teman. Inline. Oke. Setelah itu kita buat gimana? Kita buat sini namanya tadi ini namanya inline. Yang ini internal. Oke. Oh ya teman-teman, untuk membedakannya ini cukup mudah antara inline dan internal. Pokoknya inline tuh dia nih ada stylenya. Kalau internal dia tuh di dalam head ya. Oke. Tapi sebelum itu kita buat dulu ya di mana yang cocoknya. Sini coba. Kita tuliskan style. Oke. Nah, baru sini kita buat body. Supaya tahu dia kan apa saja fungsinya.
Jadi problem dia. Oh, oke oke. Kita buat. Kenapa dia error tadi? Karena dia bingung apa yang diisinya ini. Karena belum ada isinya. Light blue. Oke, background image. Ini untuk memberi background pada di belakang gambarnya. URL 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 apa ya kita buat? Gambarku aja lah ya. Gambarku titik jpg. Oke. Sebenarnya belum bisa terambil. Atau kita buat open web lab server aja ya. Biar enak juga teman-teman. Asik inilah dia. Kan gini enak. Nah, gambarnya kan nggak ada. Jadi kita nggak ambil lah gambarnya nih. Di mana ya? Di file. Terus saya siapkan dulu sih. Kita copy. Terus PC kita buat di mana ya? Oke. Terus 3 pilar debu. Oh enggak. Terus 3 pilar. Coba sini. Jadi apa nih gambarnya? Gambarku ya, gambarku. PNG. Oke. Kembali lagi. PNG. Oh my god. Sudah cantik. Oke. Kita buat background. Background repeat. Nah, ini teman-teman. Fungsinya ini supaya gambar itu tidak berulang. Ini masih tampilan kecil. Coba kita buat tampilan yang besar ya. Kalau kita buat repeat, dia gambarnya tuh anehnya berulang-ulang. Sabar. Ah, jadi lucu. Jadi kita buat sini untuk mengatasi solusinya. Kita buat no supaya dia paham kalau ini bukan no repeat. Kita buat ya. Sabar. Oh, gak jalan dia. Nah, buat dia. Sabar. Nah, sini dia udah nggak mau lagi dia berulang kan. Oke. Sekarang kita buat background posisi ya. Apa sih bang fungsinya bang? Ini supaya semuanya tuh ke tengah. Nah, mulai berubah dia. Oke, kita buat lucu kan walaupun pemilihnya nggak kita atur. Nah, kita atur lah ya. Kita suka area non serif ini saja ya. Area sans serif. Saya tidak pakai kamu. Kamu keluar. Ya. Nah, cantik dia. Oke. Tadi apa kita buat sini? Kartu restu. Kita buat kartu. Apa tadi? Aduh, kayak udah harusnya. Restu. Aduh, resti pula. Oke. Sini kita buat untuk kartunya backgroundnya. Colornya itu RGBA. Belum makan gua. Maaf ya teman-teman. Mengganggu. Oh, jadi putih. Nah, di sini teman-teman. Ini untuk sedikit supaya ini tingkat apa namanya? Opacity dia. Ada juga di apa? Di colors ya.
Dia tuh opacity nggak dia? Mana dia? Nah ini dia, supaya agak transparan gitu lah dia. Salah fungsi ya teman-teman. Cuman sini salah ngerti aku. Apa namanya ya? Coba kita buat koma. Koma, ada siap. Hmm, error. Kalau udah pas lah, kita biarin aja lah. Yang penting pemrograman jalan. Buka ya dari dalamnya tuh. Meskipun terakhir pun siap juga itu. Ini untuk ngatur kartu saya tadi teman-teman. Supaya ya, nah ini margin untuk mengatur. Kita akan atur marginnya di 100 pixel dan kita buat itu otomatis untuk menyesuaikan di manapun perangkat kamu. Kita buat paddingnya kita buat berapa ya? 20 bisa saja ya. Teks legendnya kita akan buat semuanya ke tengah untuk teks ini. Coba cek terus tengah. Oh, kelas bosku. Coba ini, ada aku kok kayak gini. Control C. Aneh kan? Tapi bisa jalan. RGBA, background color, sama kita buat ulang. Ada yang aneh sini. Coba kita buat. Oh, alah. Pantes. Jadi kita membuat ini pakai itu ya kan? Dan sayangnya kita buatnya ini di dalam Kurawa lagi. Oh, alah. Oke. Oh, makin rusak. Siapa. Masih jalan secara ini kan? Tapi kok error gitu dia. Hmm. Nah, kita buat dulu nih biar nggak error. Oh, sebenarnya kita bisa buat nih di sini. Saya cuma mau rapi saja sih sebenarnya. Oke. Oh, udah jadi. Oke. Sekarang kita buat eksternalnya. Cobalah eksternal ya. Kita berani beda. Tuh, Nah, untuk supaya ini terhubung ke kode kita, HTML sama eksternal, kita perlu namanya itu link. Linknya ini dalam head. Nah, kita buat namanya link. Well, Salsit. Nah, kita buat href sama dengan kita buat tadi nama kita di back apa tadi namanya eksternal ya. Background. Karena backgroundnya berubah jadi saya buat lah background. Kacau saya. Sama CSS oke. Alah. Nah,
Oke, jangan lupa kita buat penutupnya. Nah, kita bisa kotak atik. Kita bisa ke style CS asik sekarang ya. Oke, kita buat yang tadi, yang apa namanya, kartu apa tadi? Kartu restu ya. Restu. Oke, lah aktif. Masuk, masuk. Nah, itu restunya. Lagipun aku buat aktifkan internet tadi ya. Oh, alah. Oh, alah. Oke. Ingat ya teman-teman, untuk yang menggunakan tadi saya pun tadi sedikit bingung tadi dengan kurawal ini. Oke, kita buat border with. Nah, ini apa sih fungsinya bang? Nah, ini untuk buat warna di belakangnya itu ada gitu. Dan juga nanti kita akan membuat sedikit warna-warni di sini sesuai praktek yang di W3 School. Nah, ini dia. Oke, border with. Bentar ya. Kita buat apa border width-nya? 5 pixel lah ya. Pixel asik kecil ya. Kita jangan lupa titik koma ya, karena seringkali programmer apa itu namanya cari bug ternyata lupa titik koma. Apalagi saya main PHP, bukan PHP itu ya, PHP pemrograman. Oke, sorry. Kita buat border radiusnya. Oh, udah yang tampak dia kan? Itulah. Coba untuk kita nanti naruhnya warna tersebut. Kita buat 15 pixel. Alah. Oke. Nah, baru step terakhirnya sudah mau siap kita teman-teman. Nah, ini dia fungsinya dari supaya bulat dia. Satu, lucu. Dapat nih berubah kok. Berubah asik. Nah, step terakhirnya kita buat warna-warni. Apa namanya? Untuk warna itu, oh ya ini dia border color. Coba lah ya, sama kayak tadi. Tar. Ada di. Oh, ini. Light green blue. Light green blue. Walah, malas aja aku ngetik. Hmm, wah kok gambar. Light green blue. Oke, sudah siap. Bang, kayak mana sih bang hasilnya di bang di website? Kita lihatnya semua di sini aja. Coba kita buat di open with live servernya. Oh, mas, cantik. Oh ya, soalnya kan ini kan lucu kan kalau gini. Apa? Ntar dulu. Oke. Kalau mau full gambarnya, kita bisa buat aja di sini. No rip ini kita hapus. Oke, pelan-pelan. Oh, jadi full, cuma jelek. Kalau mau full gambar gitu. Oke.
No, repeat. Nah, nah dia fungsi eksternal CSS itu, ini eksternal CSS ya teman-teman. Ini untuk inline yang ada dalam HTML itu namanya inline atau dalam body. Nah, ini internalnya. Itu dia di dalam head. Nah, apa kan? Tapi kita harus berbuat fungsinya style. Style ini. Nah, kita buat text style supaya HTML tahu bahwa ini adalah internal CSS. Segitu saja video saya kali pada hari ini teman-teman, supaya teman-teman dapat pelajaran mengenai internal, eksternal, maupun inline CSS. Karena ini sangat penting supaya kita tidak bingung dalam pemrograman HTML ini, teman-teman. Karena seringkali orang tuh, dia bingung. Loh, ini apa nih? Bukannya body, bukannya HTML itu cuma tag-tag aja. Dan kok bisa CSS di dalam ini? Nah, inilah fungsinya ilmu itu, teman-teman. Cukup sekian saja ilmu saya hari ini dan presentasi dan tugas saya, supaya tugas saya ini dapat memberi ilmu kepada teman-teman dan tidak bingung lagi dalam pemrograman HTML. Cukup sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Apa ya? Apa? Kang